Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Kusnandar dengan NIM 0448300773. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas ketiga pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk fokus utama pada tugas kali ini yaitu melakukan migrasi dari JavaScript native ke framework Vue.js yang menerapkan struktur komponen, template, serta manajemen routing yang lebih terstruktur. Oke, pertama-tama mari kita lihat struktur folder dari project ini. Ini adalah struktur folder dari project ini ya. Di dalam folder utama ini terdapat folder public dan source. Fokus kita ada di dalam folder source dan terdapat juga folder asset ya. Lalu ada folder komponen juga yang berisi mybar.vue, yaitu komponen navbar yang bisa kita gunakan kembali atau reusable komponen. Dan ini juga ada folder JSON ya. Ada data bahan ajar.json dan users.json. Dan untuk data bahan ajar.json ini terdapat pada e-learning ya. Kemudian dan yang paling penting ada folder router dan views. Ini adalah folder router dan views. Untuk folder router ini menggunakan JavaScript ya. Dan untuk app.vue ini apabila kita buka di sini menggunakan router Vue ya. Bawaan dari Vue untuk merender halaman secara dinamis. Untuk konfigurasi jalurnya sendiri diatur dalam router index.js ini ya. Dan di mana kita mengimport halaman login, dashboard, stock, dan tracking agar pengguna bisa berpindah halaman dengan lancar. Itu adalah fungsi dari router Vue ini ya. Dan untuk login Vue ini di sini terdapat form dari HTML untuk email dan passwordnya untuk menangani login, dan di sini juga kita menggunakan submit prevent yaitu untuk menangani logic dari login. Kemudian saya juga mengintegrasikan library Sweet Alert yaitu untuk menampilkan pop-up atau modal box ya pada saat login berhasil, kemudian lupa password, atau ketika klik daftar akun. Dan jika login sukses, router akan otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Dan di halaman dashboard ini terdapat fungsi mounted yang bertugas untuk mendeteksi waktu lokal pada perangkat ya. Kemudian untuk stock view.vue ini kita mengimport manajemen stok. Di sini kita mengimport data dari file JSON bahan ajar tadi ya. Fitur-fiturnya meliputi filter berdasarkan UPBJJ dan kategori, serta pengurutan atau sorting harga, serta tombol reset filter ya. Di bagian script setup ini, terdapat fungsi untuk menampilkan indikator stok menipis, membuka modal tambah ruang, membuka modal tambah barang, mengedit data item, hingga konfirmasi hapus data atau delete item. Kemudian untuk tracking view, ini adalah halaman terakhir ya dari pelacakan atau pengiriman delivery order atau DO. Di sini kita juga menggunakan submit prevent. Submit prevent ini digunakan agar form tidak reload. Dan keunggulan halaman ini adalah adanya fungsi auto reset form dan auto increment nomor DO secara otomatis setelah data berhasil disubmit. Untuk menjalankan
aplikasi website ini, kita masuk dulu ke terminal, kemudian ketikkan npm run dev. Lalu setelah itu kita klik bagian localhost, yaitu dengan cara kontrol, kemudian klik. Oke, sudah masuk ya ke halaman login dari Sita UT. Kita masukkan akun dari Rina ya. Kemudian klik login. Dan ini adalah dashboard dari Sita UT ya. Di sini saya mengakses pada pagi hari, sehingga greetingnya selamat pagi ya, sesuai dengan waktu lokal. Terdapat juga informasi bahan ajar ya. Dalam stok bahan ajar ini, kita bisa memfilter dengan klik pilih UPBJJ, misalkan Jakarta, kemudian kita urut berdasarkan harga. Oke, sesuai ya. Ada dari harga 60.000, kemudian ada juga harga 65.000 ya. Di sini juga terdapat untuk mereset filter. Kemudian bisa menampilkan stok menipis atau kosong ya. Ini. Dan juga bisa untuk menambahkan bahan ajar. Contohnya dengan judul komputer ya. Pilih kategorinya mata kuliah wajib UPBJJ Jakarta, lokasi rak A201 misalkan, harga 50.000, jumlahnya 10, dan untuk jumlah ini ya, apabila ingin statusnya aman, harus di atas 10 ya. Kemudian catatannya edisi 2026, lalu klik simpan. Oke, ini untuk contoh dari tambah bahan ajar ya. Sudah sesuai. Dan di sini juga bisa kita hapus dan juga bisa kita edit lagi. Apabila kita isikan 0, maka statusnya akan berubah menjadi kosong. Oke, selanjutnya yaitu adalah tracking pengiriman ya, untuk tracking delivery order. Di sini juga sama menggunakan auto increment ya. Apabila kita membuat tracking DO baru ya. Contoh misalkan kita masukkan NIM saya. Di sini juga terdapat detail isi dari paketnya ya. Dengan total harga 120.000 apabila paket IPS dasar ya. Dan apabila paket IPA dasar menjadi 140.000. Kita coba. Data berhasil disimpan. Nah, untuk nomor DO selanjutnya apabila ingin menambahkan, otomatis ini akan berubah menjadi
0003 ya, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengerjakan proyek aplikasi website ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.